Iya. Oke. Nah, di dalam gereja Tuhan itu selalu banyak pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan dosa? Ya kan? Apa yang dimaksud dosa? Apa sih dosa itu? Ada yang mengatakan dosa itu pelanggaran. Oke. Apakah dosa bisa diartikan orang tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak korupsi? Nah, apakah itu dosa? Ya, mungkin dosa, ya, bukan mungkin ya, itu dosa, ya, gitu. Tetapi apakah itu yang dimaksud dosa? Apakah dosa itu sebatas diartikan dalam bentuk perbuatan? Oh, kalau saya memaki-maki orang dengan kata-kata kasar itu berdosa? Ya, itu berdosa. Ya. Tetapi apakah dosa itu dibatasi hanya sebatas perbuatan? Jangan melakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, banyak gereja atau banyak orang percaya itu, saya berani mengatakan, salah mengerti tentang dosa. Ya, dosa hanya diartikan dan dibatasi tentang perbuatan. Ya, tentang perbuatan. Kalau kita lihat di Kejadian 3 yang kita baca tadi ayat 1 sampai 12, Adam berzina enggak? Enggak. Adam menipu Hawa enggak? Enggak. Ya kan? Enggak ada. Nah, karena kalau kita bicara soal dosa, di mana-mana di dalam gereja Tuhan selalu mari kita baca di Kejadian 3 ayat 1 sampai habis, gitu kan? Cuma malam hari ini kita baca 1 sampai 12. Nah, di situ digambarkan tentang bagaimana ular datang kepada Adam dan Hawa. Nah, ini juga pertanyaan. Mengapa Pak Rudi iblis digambarkan dengan ular? Ada sampai begitu fanatiknya orang Kristen sampai nggak suka ular, harus dibunuh semua ular. Ya, ada itu aneh-aneh. Pokoknya tentunya kita harus hati-hati kalau kita berpikir bahwa ular itu iblis itu ular, ya kan, nanti nggak ada binatang langka yang dilestarikan, semua dibunuh karena orang berpikir ular itu iblis. Nah, pertanyaannya mengapa di dalam Alkitab iblis itu disejajarkan atau diambil gambaran dengan ular? Ya. Sifatnya ular bagaimana? Licik. Bagaimana kita tahu ular itu licik? Ular itu licik. Saya mana tahu kelicikannya? Saudara tahu bagaimana ular menangkap mangsanya? Dia berdiam seolah-olah tidur. Dia diam seolah-olah tidur, tidak bergerak apapun. Tapi begitu mangsanya itu mendekati jangkauan kepalanya, gerakan kepalanya itu akan begitu sangat cepat. Karena orang akan berpikir itu onggokan kayu atau sesuatu yang nggak berbahaya kan sama sekali, ya kan? Jadi mangsanya akan mendekat santai-santai aja di sekitarnya, nggak pernah berpikir bahwa itu ada bahaya. Ya, tapi itu gaya ular begitu, dia diam saja, menunggu yakin mangsanya itu betul-betul sampai jangkauannya. Oke, kalau itu bisa dikatakan sebagai licik, ya. Tetapi memang Tuhan atau Alkitab mencatat bahwa iblis disejajarkan dengan ular karena sebetulnya di dalam Alkitab alegori atau gambaran binatang itu untuk menggambarkan karakter itu selalu dan sering muncul. Contohnya anak-anak Tuhan digambarkan sebagai raja wali. Di Amsal itu dikatakan belajarlah kepada semut. Contohnya. Jadi banyak ada gambaran binatang dipakai untuk menyampaikan pesan tertentu yang mendalam. Termasuk ketika Yesus mengatakan lihatlah burung-burung di udara, tidak menanam, ya kan, tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Allah. Burung-burung dia pakai gambaran. Jadi binatang itu di dalam Alkitab hal yang lumrah dipakai sebagai gambaran untuk memberi pesan, untuk menjelaskan karakter dan sifat. Nah, dalam hal ini di Kejadian 3 alam menggunakan ular itu sebagai gambaran untuk menjelaskan iblis. Tapi bukan berarti ular itu iblis, ya, bukan begitu, nanti salah kaprah itu.
Tetapi iblis itu sangat mendekati sifat dan kelicikannya itu seperti ular. Salah satu contohnya tadi saya katakan itu. Dia tidak akan ribet dalam mangsanya, dia akan tenang sampai ada sampai mangsanya itu mempercayai dirinya bahwa nggak ada bahaya di dekatnya. Padahal di sebelahnya ada apa? Ular, gitu kan? Itu ular ya, mau ular apapun, gitu kan? Ya kan? Nah, tapi mari kita melihat begini, di Kejadian 3 ini dikatakan ular berbicara dengan Adam, ya. Ular ini atau iblis ini berbicara kepada Adam dan dia mengutip satu pernyataan. Pernyataannya siapa yang dikutip? Pernyataannya Allah sendiri. Bukankah Tuhan berkata, gitu kan? Wah, artinya kalau Tuhan yang berkata, betul nggak? Ya kan Kejadian dia kan? Tentulah Allah berfirman, betul? Tentulah Allah berfirman. Iblis menggunakan kata itu. Tentulah Allah berfirman. Wah, iblis tidak menggunakan hal yang lain. Bahkan kalau saudara melihat di pencobaan Yesus di padang gurun, setelah dia dibaptis, dia dibawa ke padang gurun, dia dicobai iblis. Iblis mencobai Yesus 3 kali dan ketiga-tiganya dia menggunakan apa? Firman. Sama seperti kepada Adam jauh sebelumnya. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Itu dibalik sekali. Sementara Allah mengatakan apa? Semua boleh kamu makan. Yang satu ini yang enggak. Gitu. Jadi ini kebenaran yang diapakan? Diputar balikkan. Nah, tetapi kalau kita lihat Adam mengatakan apa? Oh tidak. Allah boleh memintakan memakan semua, menikmati apa yang ada di sini, tapi yang satu ini jangan kamu makan, sentuh pun jangan. Wah, tapi iblis tadi akan dikatakan kenapa menggunakan gambaran ular, karena liciknya itu dia tidak kurang akal. Ya kan, dia tidak kurang akal. Dan dikatakan, oh enggak, siapa bilang? Kamu kalau makan buah ini, kamu akan apa? Kamu akan matamu akan melihat dan kamu akan sama seperti Allah. Wow. Mari kita lihat begini. Allah itu tidak hanya firman Tuhan saja yang dipakai iblis untuk menyesatkan Adam, tapi juga dia memberi kail hal yang begitu sangat umpan yang sangat menarik, ya. Umpan yang sangat menggiurkan bagi Adam, bahwa Adam itu bisa sama seperti Tuhan. Pribadi Tuhan itu begitu mempesona, ya. Dan bukan hanya pribadinya, tetapi kalau kita lihat Allah yang penuh hikmat, kaya hikmat dan penuh kuasa ini menjadi daya tertarik tersendiri, sehingga iblis menggunakan gambaran itu untuk menarik minat Adam. Oh enggak, kalau makan buah itu matamu akan terbuka, kamu akan tahu apa yang baik dan apa yang jahat, dan tidak hanya itu, kamu akan sama dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, dan dengan tawaran yang sangat menarik itu, siapa yang tidak mau? Dengan tawaran yang sangat menarik itu, ya, sama dengan Allah. Sama. Kalau Anda melihat suatu pribadi yang extraordinary, yang begitu sangat luar biasa, yang saudara begitu kagumi, wajar enggak kalau saudara mau seperti dia? Sangat wajar. Sangat wajar. Ya. Tetapi ada menjadi yang masalah di sini. Gitu. Mengapa? Karena apa yang disampaikan iblis kepada Adam belum tentu benar. Bukan setelah kita lihat faktanya, setelah Adam dan Hawa makan buah itu, bukan dia menjadi sama seperti Allah, justru dia tahu bahwa dia telanjang. Dia tahu dia telanjang.
dia baru sadar. Apa ini? Ada sesuatu yang rasa malu yang begitu dalam. Tentunya kita tidak boleh berpikir begini ya. Berarti selama ini mereka telanjang baik-baik saja. Iya kan, ya nggak kayak ada pikiran porno atau apa ya gitu ya. Kita nggak ngomong itu. Tetapi kita kalau melihat ada Alkitab firman Allah di Perjanjian Lama, kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu banyak disampaikan dengan alegori. Tahu alegori ya? Bahasa gambar. Makanya iblis digambarkan dengan ular tadi. Ya. Perintah Tuhan digambarkan seperti buah. Seperti buah semua. Nah, tapi ada satu buah yang tidak boleh kamu makan. Nah, jadi banyak hal yang digambarkan yang tentunya dalam bahasa kita hari ini tidak mudah untuk mencernanya. Tidak mudah. Kita harus sangat hati-hati. Dalam arti begini, kalau kita melihat Perjanjian Lama, jauh lebih penting adalah melihat prinsip rohaninya. Nanti ya, jauh lebih penting. Karena kalau kita mencari fakta dan bukti puluhan ribu tahun ke belakang dari peristiwa Adam ada pertama kali atau jutaan tahun ke belakang, kita sudah banyak kehilangan datanya kan, ya kan? Data fisiknya sudah nggak nampak lagi. Ya, yang bisa kita lihat adalah dan yang bisa kita temukan adalah prinsip rohaninya. Mengapa Allah memberi buah semua untuk dimakan dan satu tidak dimakan, tidak boleh dimakan? Mengapa? Nah, saya mau bertanya kepada kalian, kalau semua itu boleh dimakan dan satu yang tidak boleh, berat nggak kira-kira untuk dilakukan? Semua boleh kamu makan, iya kan? Ini teman-teman, semua boleh. Tapi satu aja yang tidak boleh, berat nggak kira-kira? Nggak berat kan? Kalau kalian bilang berat, mau ditanya beratnya di mana? Satu saja. Kalau kamu punya 10.000 yang kamu boleh makan, satu yang tidak boleh, dan kamu bilang berat, itu kan terlalu sekali. Yang membuat berat itu karena kamu penasaran, kamu ingin tahu, kamu ingin mencoba, sekalipun itu dilarang. Aneh mungkin di pandangan kita. Aneh sekali, ini yang puluhan ribu buah misalkan ya. Ini boleh aku nimba semua di taman ini, boleh kamu nimba semua. Tak terkecuali dari semua kamu hanya satu ini yang kamu pegang jangan. Saya mau tanya beratnya di mana? Sebenarnya nggak ada yang berat. Ya. Potensinya untuk jatuh dalam dosa itu kecil dibandingkan Yesus dengan Adam misalkan. Yesus beda 40 hari di padang gurun, tidak makan. Iya kan? Setelah tidak makan dan ketika lapar, semua berbintang kanan kiri, datanglah iblis. Ya, jikalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya kan? Setelah itu dibawa ke bubungan, kaitalah. Ya, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu karena ada firman mengatakan, karena kamu yang dikasih, malaikat Tuhan akan menatang dirimu. Ya kan, wah luar biasa gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat Adam, sama sekali tidak berat harusnya. Karena semua itu boleh dimakan, satu yang tidak boleh. Tapi tadi Yosua bilang, penasaran Pak, kenapa yang boleh? Itu menjadi masalah. Nah, kalau kamu lihat semua dosa, apa yang kamu coba, itu awalnya dari penasaran dan keingintahuan. Ya, semua gitu. Saya tahu minuman keras, kalau yang tahu perempuan, tahu sapu-sapu, tahu semua itu awalnya apa coba? Karena ingin kan mencoba kan. Setelah mencoba gak bisa balik. Iya kan? Iya kan? Semua begitu. Itu sudah trik lama. Ya, nah, mari kita lihat begini. Allah mengasihi Adam ya? Mengasihi, karena kalau kita lihat di Kejadian 2-3 ketika Adam diciptakan itu, dia sudah berdialog dengan Tuhan. Dan Adam dan Hawa juga sangat mengasihi itu Tuhan.
sangat mengasihi Tuhan. Dan dikatakan Adam itu begitu dekat mengenal Tuhan. Sampai dikatakan begitu mendengar bunyi langkah kaki Tuhan, mereka belum mendengar suara loh, hanya mendengar langkah. Mereka tahu, Adam tahu ini Tuhan. Kalau bukan karena kedekatan dengan Tuhan, apalagi? Mereka sangat dekat dengan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Tapi kedekatan dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan tidak mencegah Adam untuk tidak berbuat dosa. Tapi mari kita mundur ke belakang lagi. Mengapa Tuhan memberi buah larangan? Kalian mengapa Tuhan memberi buah larangan ini? Semua boleh, Tuhan kenapa bisa satu enggak? Nah, menurut kalian coba, kenapa menunggu? Kenapa? Kalau semua boleh, hanya satu ini nggak boleh. Mengapa? Menguji manusia. Maksudnya Allah atasan Adam dan Adam adalah bawahannya. Maksudnya apa itu? Supaya tidak sama. Saya pikir dari dulu Adam dan Tuhan memang tidak sama kan? Iya. Tapi kan dia bilang menciptakan yang serupa dengan. Iya, segambar. Kuasanya tidak sama. Supaya kuasanya tidak sama. Sebenarnya pohonnya agak salah Pak. Yang salah itu kenapa diciptakan iblis? Kalau kita lihat Allah nggak pernah menciptakan iblis. Menciptakan malaikat, kenapa nggak dimusnahkan? Nggak jadi iblis. Jadi kalau kita berpikir iblis dimusnahkan, manusia baik-baik saja. Begitu. Karena digodai, kalau nggak digodai kan nggak mungkin dicoba dia. Nggak ditawarkan kan nggak mungkin dicoba. Ya, jadi gini. Kalau semua diizinkan dan satu tidak, pasti Tuhan punya maksud kan? Bagaimana saya tahu kasihmu itu adalah betul-betul kasih yang setulusnya, yang sejati, kalau kita tidak saling mendengarkan? Mengerti maksudnya? Mengerti maksudnya? Semua boleh kok, satu ini nggak boleh. Nah, tadi saya katakan bahwa Allah mengasihi Adam dan Adam mengasihi Allah, nggak diragukan. Hubungan yang sangat begitu dekat dan erat. Kenapa saya katakan Adam dan Hawa begitu melekat dengan Tuhan? Ketika mereka jatuh dalam dosa, baru mendengar suara langkah kaki Tuhan aja, mereka langsung bersembunyi. Itu pengalaman yang sangat dekat sekali. Belum mendengar suara Allah apapun. Dan itu menunjukkan ketika Allah masuk ke Taman Eden, itu menunjukkan bahwa sebelum Adam jatuh, itu ada persekutuan yang sangat erat antara Adam dengan Tuhan dengan Adam. Nah, kembali ke soal buah larangan itu, kalau semua diizinkan, hanya satu ini yang tidak diizinkan. Tujuannya apa? Sederhana aja, dalam hubungan kasih, ya hubungan kasih. Bagaimana saya tahu, atau bagaimana Tuhan tahu, atau bagaimana Adam tahu, kedua belah pihak saling tahu, kalau tidak mau saling mendengarkan. Ngerti mas ya? Nah, tadi saya katakan seharusnya kan tidak berat, karena semua diizinkan untuk dimakan. Satu yang tidak. Beratnya di mana? Nggak ada beratnya seharusnya. Karena semua diizinkan kok. Keleluasaan yang 100% kok. Tapi kalau satu tidak diizinkan, pasti Tuhan punya maksud, saya katakan. Apa maksud Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Hubungan kasih itu harus didasari apa? Sikap hati yang benar kan? Sikap hati yang benar yang bagaimana? Sikap hati untuk mau apa? Mendengarkan. Nah, kita lihat Allah memberi perintah, semua ini boleh kamu makan, tapi yang satu ini tidak. Sekalipun Adam mengatakan iya, tapi dia sikapnya mendengarkan enggak? Tidak. Faktanya dia melanggar kan? Ngerti saya? Ya?
Nah, tidak hanya itu sebetulnya. Lebih serius lagi begini loh. Kalau kamu mengasihi aku, kita berhubungan erat, ya, kita saling mengasihi, saling mengisi, ya, kita berjalan bersama, apa yang terbaik saya berikan. Kalau diminta untuk tidak melakukan satu hal yang paling kecil untuk tidak dilakukan, berat nggak kira-kira? Enggak. Tapi yang paling kecil pun ini dilanggar. Nah, masalah seriusnya apa? Masalah seriusnya begini. Ketika Adam tidak mendengarkan Tuhan, itu sama dengan apa? Dia melakukan apa yang dia inginkan. Yang diinginkan itu adalah makan buah itu supaya matanya tercelik dan bisa tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Itu. Dia melakukan keinginannya menurut apa yang dia pandang sebagai kebenaran. Karena keinginan tahuan tadi itu. Karena keinginan tahu itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Di dalam kehidupan Kristen orang percaya itu, kenapa kita jatuh dalam dosa? Apakah sebatas berzina, mencuri, korupsi, melukai, berkata-kata kasar? Oh tidak. Karena dosa itu berhubungan dengan sikap hati. Ketika kita melakukan apa yang kita inginkan itu, ya, tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah itu, sebetulnya kita sudah apa? Sudah jatuh. Makanya di dalam Alkitab dikatakan apa? Ketika orang jatuh dalam keinginannya itu, dia jatuh dalam apa? Perhambaan dosa. Di dalam matematika itu kalau sudah ada angka 1 pasti ada angka berapa? 2, 3, 4 dan apa? Tak terhingga. Betul nggak? Dalam matematika tak terhingga. Tak terhingga itu artinya apa? Kalau kamu sekali diperhamba, kamu tak terhingga akan diperhamba oleh keinginanmu sampai kamu dibebaskan. Sampai ya, oleh karena itu manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri karena dia jatuh dengan keinginannya. Makanya manusia itu kalau sudah keinginannya itu, penasarannya itu meronta-ronta, dia tidak akan diam kalau tidak dipenuhi. Gitu. Bukankah keinginan itu berasal dari Tuhan? Loh, keinginan memang dari Tuhan. Tetapi keinginan untuk melakukan apa? Kebenaran yang semua itu boleh kamu makan. Tapi keinginanmu justru kamu arahkan kepada yang paling kecil, yang jangan ini gitu. Betul. Ya memang dari Tuhan. Makanya betul. Manusia kan gitu. Sudah dikasih yang terbaik, terbagus. Ya kan? Tapi dia toh masih melakukan dan menuruti apa yang dia ingin. Dia inginkan yang kecil ini dibanding yang seluruhnya ini gitu. Ini masalah ini. Oleh karena itu makanya dikatakan, mari kita lihat 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dan 22. Silakan dibaca. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Karena sama seperti semua orang apa? Mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah,
Kita bertanya, di mana kita persekutuan kita dengan Adam? Ya kan? Oleh maut masuk. Kenapa disebut maut? Karena ketika orang sama seperti Adam jatuh di dalam keinginannya itu, sebetulnya dia sudah di dalam maut. Dan ingat di Kejadian 3 ketika Tuhan berkata kepada Adam, Adam, jangan engkau makan bahkan menyentuh buah ini, sebab ketika kamu makan atau menyentuh buah ini kamu akan mati. Tapi faktanya ketika Adam dan Hawa makan buah itu mereka mati enggak? Enggak. Tetap hidup kan? Bahkan sekian seribu, berapa ratus tahun, 1000 tahun gitu ya. Lebih dikit ya. Gitu. Mereka tetap hidup. Jadi apakah Tuhan berbohong? Ataukah kata mati maut menurut Allah itu artinya tidak sama dengan pemahaman kita? Kita berpikir mati itu ya berakhirnya roh meninggalkan tubuh kita ya. Kita dimakamkan itu mati. Tapi di dalam Alkitab tidak. Tuhan mengatakan mati ketika kamu jatuh dalam keinginanmu untuk melanggar firman atau perintah Allah. Kamu sudah mati. Kenapa? Karena kita lihat yang pertama kamu disebut mati karena kamu diperhamba oleh keinginanmu tadi. Tidak lagi diperhamba untuk melakukan kehendak Allah atau keinginan Allah. Sementara kita lihat kehendak Allah itu kan semuanya ini boleh kamu nikmati. Tapi justru yang satu ini kita lebih condong ke yang satu yang kecil ini. Nah, coba kalian punya keinginan, desire, will, ya, atau keinginan. Cobalah hal yang sederhana. Ayo bangun, gitu. Bangun nggak? Enggak. Selimut lebih hangat. Karena keinginanmu apa? Ingin terus, iya kan? Ayo belajar menjadi orang dewasa. Nggak perlu dikasih jadwal tugasnya masing-masing. Pokoknya harus ada yang selesai hari itu kerjaan kita apa? Enggak. Karena kita lebih asik dengan diri kita punya keinginan kita. Kita melakukan nothing, enggak melakukan apapun. Karena itu yang kita inginkan. Ya, makanya kalau itu gambaran kita, sebetulnya kita di dalam hidup atau di dalam maut? Di dalam maut, karena kita diperhamba terus. Kita tidak punya kebebasan untuk hidup dan tidak berhenti itu. Ketika itu dibuat menjadi matang, itu akan berakhir kepada kematian atau penghukuman. Orang tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Aku mau lepas, enggak bisa sampai dia datang kepada Kristus. Oleh satu orang maut yaitu melalui Adam, tapi oleh satu orang yaitu Kristus orang beroleh kebangkitan atau kehidupan. Nah, jadi kalau kita bicara soal dosa, sekali lagi bukan soal hanya tindakan dan perbuatan, tapi berbicara soal sikap hati kita ini mengarah kepada ketaatan akan perintah Allah, atau kita justru lebih condong untuk melakukan keinginan diri sendiri, seperti Adam tadi. Nah, perenungannya gampang. Jadi aku di mana hidupmu sekarang? Kamu lebih condong di mana hatimu? Ingin melakukan perintah Allah, mengasihi Allah dengan tunduk kepadanya, mengasihi Dia dengan cara demikian, atau lebih condong kepada keinginanmu sendiri untuk satu ini, sehingga iblis campur tangan dan ikut di sana, ya kan? Masuk. Iblis sama sekali tidak akan mencobai kamu kalau hatimu nggak kecondongan yang lebih kecil ini. Tapi karena hatimu condong ke perintah yang satu ini, tidak melihat yang lain yang kaya ini, yang Allah sediakan, lebih condong yang satu ini, iblis akhirnya turun tangan, turut mencobai. Artinya apa? Kalau hidup kita sepenuhnya kepada perintah Allah yang semuanya boleh kamu nikmati ini, justru kita apa? Iblis tidak akan berani apa? Coba-coba untuk mendekati. Tapi kalau hati kita lebih condong ke yang satu ini, iblis sudah tahu kok. Dia akan mendekati dan dia akan mencobai dengan cara yang sangat licin, menggunakan semua apa yang nampak rohani, tapi sebetulnya bertentangan dengan kehendak
kehendak Allah. Tuhan memberkati.